Selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang merayakan. Sejak semalam tuh banyak doa banget dikumandangkan hingga pagi ini. Ya. Disclaimer on dulu, tulisan ini gak di-endorse oleh siapapun, hanya curahan hati aja sih. Anggaplah ini adalah surat cintaku untuk kitabisa.com sebagai warga negara biasa yang baik. Semoga kitabisa.com membaca atau mendengarkan podcast gua ini. Pagi ini sejujurnya baru sedih akhirnya. Saling jaga kitabisa.com yang sering banget gue dengungin dalam pendidikan karakter keuangan buat mahasiswa gue, buat UMKM, akhirnya harus ditutup oleh arahan OJK. Walaupun pemberitaannya sebenarnya di media online itu udah tersiar sekitar tanggal 5 dan 6 Mei. Baik di CNBC, di Detik, di Kompas, di Tirto, itu yang gue tahu sih. Search aja di Google, nanti langsung biasanya keluar ya di browse di Mbah Google. Sejujurnya gue mau cerita tanggal 29 Juni ini gue sebenarnya terkena COVID bareng istri. Lebih tepatnya terpapar dari saudara. Namun karena biaya besar, kami harus PCR, obat-obat juga harus mendukung dan kami shock juga. Sebenarnya tiba-tiba kami juga kena COVID. Maka kami berusaha untuk cepat sembuh juga pengennya gitu. Nah, akhirnya gue memberanikan diri lah untuk mengajukan pembiayaan melalui salingjaga-kitabisa.com. Langsung sedih sih sebenarnya lihat tulisan bahwa di situ ditulis Saling Jaga akan ditutup. Batas pengajuan untuk donasi Saling Jaga dibuka hanya sampai 16 Juli. Di mana sekarang ini pertanggal ini tanggal 20 Juli. Jadi pengajuan bantuan tuh udah ditutup. Gua ngajuin pada tanggal 8 Juli. Ya, 8 Juli. Belum ada kabar juga. Ya, it's okay, gak apa-apa, gue tunggu. Dan memang gue memberitahu juga pihak Kitabisa. Karena situasi gue saat ini COVID bareng istri juga. Namun, dari sudut pandang spontan gue, semenjak program Saling Jaga ini diluncurkan, ternyata cukup, menurut gue spontan ya. Sekali lagi, dari sudut pandang spontan gue, ini cukup efektif untuk ngebantu sebenarnya para donatur yang pasti banyak banget, yang dimana sebagian besar dari mereka, gue yakin sih sebenarnya, bisa aja mereka sebenarnya nggak mampu membiayai asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan yang biasanya memiliki premi bulanan sekitar 300.000 atau 500.000 sampai 500 ribuan atau 1 juta ya gitu. Karena kan memang ini adalah gambaran semangat gotong royong ya. Jadi gue sering banget dengungin bahwa semangat gotong royong dalam sila kelima keadilan sosial, dalam semangat gotong royong ini tercermin banget dalam Saling Jaga ini ya. Terlepas dari alasan apapun, gue melihat ini sangat efektif. Apalagi sekarang di masa COVID seperti sekarang ini ya. Saling Jaga kitabisa.com tuh bisa membantu para donatur yang lagi kebetulan kena COVID, termasuk gue, di saat mereka membutuhkan dana. Ya, karena misalnya ditetepin, kalau yang kena COVID langsung bisa dapat pendanaan 5 juta, kalau misalnya yang sangat berat bisa sekitar 50 mungkin sampai 100 juta ya gitu. Bahkan seorang mahasiswa gue pun akhirnya ngubungin gue dan ngucapin terima kasih karena udah diperkenalin sama program Saling Jaga ini. Baru notice gitu, baru aware, dan dia ngucapin terima kasih. Gue seneng kalau akhirnya ada banyak orang akhirnya mengerti gitu. Ketika mahasiswa gue ini harus akhirnya ketika dia COVID, dia harus cari tempat, cari di hotel yang untuk COVID, terus kemudian membutuhkan biaya, dan akhirnya tercover, kebantu lah gitu. Kitabisa.com menulis dalam apps-nya bahwa mereka dengan berat hati Saling Jaga harus selesai beroperasi pada tanggal 31 Agustus 2021 karena menghormati arahan OJK pada bulan Mei 2021. Kenapa sih harus berhenti? Kitabisa
kita.com menulis bahwa Saling Jaga merupakan produk inovasi gotong royong yang diinisiasi oleh Yayasan Kita Bisa. Waktu itu gue ketemu dengan Mas Alfati, CEO-nya, terus bilang, lagi ngapain Mas? Gak, ini gue mau minta tanda tangan buat bangun Yayasan Kita Bisa. Yayasan ini diniatkan sebagai program sosial berbasis donasi yang bernaung di bawah Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang Kementerian Sosial. Namun, kitabisa.com tetap menghormati arahan OJK untuk mengevaluasi kembali bentuk perizinan Saling Jaga. Statement kesimpulan bagian akhir gue untuk sebagai penutup sih. Sekali lagi terima kasih ya kitabisa.com dengan program Saling Jaga yang pernah ada ini. Semoga nanti bisa ditimbulin lagi. Salut sih karena bisa membawa misi kebaikan banyak orang dengan 700 ribuan anggota Saling Jaga dan 8 miliar lebih bantuan yang tersalurkan. Bayangin aja, ini kebentuk dari seluruh Indonesia. Ya. Terlepas duitnya dari mana, tapi gue pribadi gue ngerasain dimana gue hanya ngumpulin uang yang sangat kecil untuk saling bantu, untuk saling mengumpulin untuk kita saling jaga gitu, saling bantu. Dan dana yang gue keluarin tuh sangat kecil untuk per bulannya. Ya. Kagum dan salut. Harapan gue kitabisa.com bisa memperjuangkan terus cara baru tolong menolong dalam persoalan kesehatan, karena gue yakin banyak banget rakyat Indonesia yang sebenarnya ya dia nggak mampu untuk bayar premi bulanan untuk kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Ya harus ada solusi yang seperti ini gitu ya, terlepas dari masalah atau soal perizinan yang dialami oleh Kita Bisa ya gitu. Kagum dan salut sekali lagi. Harapan gue kitabisa.com bisa memperjuangkan terus cara baru tolong menolong dalam kesehatan, polanya kayak gini gitu. Semoga aja juga bukan karena ada pihak-pihak tertentu yang gak suka gara-gara ada program ini gitu ya. Kadang-kadang gue juga mikirnya pesimis banget. Gue rasa mungkin juga ada orang-orang yang gak suka ya dengan program ini, dengan program yang sangat bagus ini. Semoga aja enggak. Sekali lagi, surat cinta gue ini enggak di-endorse oleh siapapun, bahkan bukan di-endorse oleh Kita Bisa. Ini hanya curahan hati gue dengan akhirnya berhentinya program Saling Jaga pas lagi di mana COVID lagi berlangsung. Dan banyak banget para donatur, gue yakin juga banyak butuh bantuan gitu. Akhirnya pas COVID ini mereka butuh bantuan banget gitu. Soalnya kalau ngandelin untuk langsung cari donasi, galang dana langsung di apps-nya, belum tentu bisa langsung cepat memberikan pengaruh ya. Maka gue cuman bisa ngerasa sedih aja sih. Tapi tetap semoga hal ini bisa diselesaikan dengan cepat ya. Terus kemudian dievaluasi kembali perizinannya. Ya harapan gue Kita bisa muncul lagi sih. Itu aja simpel sih ya. Karena bagaimanapun juga banyak rakyat Indonesia yang sebenarnya duitnya terbatas, tapi ingin mendapatkan juga perlindungan soal kesehatan, yang kalau ngikutin premi asuransi, premi kesehatan mungkin mereka belum bisa gitu. Thank you aja untuk pagi ini, hampir nyaris 10 menit sendiri gue membacakan surat cinta ini. Terima kasih kitabisa.com. Sukses selalu, sehat selalu, dan terima kasih membawa banyak inspirasi untuk semua orang. Terima kasih, semangat gotong royong selalu. Salam Pancasila.